Pada slide ini saya hanya ingin menunjukkan ini contoh mungkin panen padi, ya ada yang dilakukan secara manual, misalnya gambarnya seperti ini, dilakukan secara manual dengan tenaga manusia, ya energi dan dayanya menggunakan ya kemampuan manusia. Ini juga sama barangkali ya, panen padinya dilakukan secara manual oleh orang dengan menggunakan sabit misalnya, atau mungkin ya mulai bertahap ada menggunakan peralatan. Misalnya ini adalah menggunakan alat panen padi, ya, seperti ini juga sama ya. Kalau ini mesin perontok padi sebenarnya ya, bukan alat panen padinya. Jadi ini sangat tergantung pada jenis peralatan yang digunakan juga sangat berpengaruh barangkali dalam unit operasi pasca panen ini. Akan mempengaruhi kepada kecepatannya, kemudian akan mempengaruhi juga pada ya kualitas produksi dan lain-lain. Ya, kecepatan produksi, kemudian berapa persen yang terbuang, itu sangat dipengaruhi peralatan. Pada bagian slide ini coba digambarkan perbandingan antara pemanenan secara tradisional, kemudian yang ini mungkin dengan mekanisasi. Jadi katakanlah kehilangan berat selama proses pasca panen untuk padi dengan metode tradisional dan ini dengan mekanisasi. Jadi mungkin untuk cutting handling ini memotong padi dengan menggunakan tangan, kehilangannya 1-5%. Kemudian melakukan perontokan secara manual, kehilangan juga sama 1-5%. Pengeringan secara sun drying atau dengan matahari, kemudian ya penyimpanan di tempat terbuka, ini kehilangannya 5-10%. Dan penggilingan dilakukan di kampung, katakanlah penggilingan beras atau penggilingan padi yang ada di kampung, kemudian ya dijual atau distribusinya secara penjualan kecil lah begitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat perbedaannya barangkali ya. Ternyata dengan combine harvesting ini menggunakan peralatan mekanis juga hampir sama, 1-5%. Kemudian di mesin threshing juga baik cara manual threshing maupun dengan menggunakan mekanis juga sama besarnya. Yang akan membedakan ternyata pada saat drying ini. Jadi di unit operasi atau di tahapan unit operasi pasca panen untuk dryingnya dengan secara mekanikal ini bisa menekan weight loss atau kehilangan beratnya ya. Jadi dengan sun drying ya bisa dibayangkan lah barangkali kalau di kampung atau di daerah-daerah ini menjemur padi di tempat terbuka ya ada burung dimakan burung, barangkali ada ayam dimakan ayam sebagian, belum lagi ya mungkin terganggu atau terciprat ke sana kemari, ada yang jatuh biji-bijinya. Tapi kalau drying secara mekanis mungkin kita bisa menekan menekan kehilangan beratnya. Demikian juga dalam penyimpanan. Ini penyimpanan ini kalau open storage atau kalau di masyarakat kan disimpan di dalam lumbung begitu ya. Padinya ini kalau disimpan dalam keadaan tertutup, maka kita bisa menekan kehilangannya juga. Jadi kehilangan berat hanya 1-2%. Kemudian juga untuk komersial milling ini atau penggilingan secara komersial bisa diatur sedemikian rupa sehingga mungkin ya bisa dikurangi yang terbuangnya. Jadi range-nya mungkin di antara 5-30% dan penjualannya mungkin secara besar-besaran. Jadi ini dari tanaman, ini adalah loss resulting-nya antara 10-30% dan baru dikonsumsi. Pada bagian slide ini saya hanya akan melontarkan sebuah pertanyaan dan mungkin bisa kita bahas atau kita bahas bersama pada saat kuliah tatap muka secara sinkron. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi atau menyebabkan kehilangan atau losis pada saat pemanenan? Mungkin kalian coba cari jawabannya dan mari kita bahas pada saat pertemuan secara tatap muka atau secara sinkron
di dalam ruang kelas maupun secara online. Coba dicari jawabannya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau penyebab kehilangan losis terutama pada saat pemanenan. Pada slide berikut juga sama, saya melontarkan satu pertanyaan lagi. Jadi pada saat pemanenan ini bagian-bagian apa saja yang hilang atau losis dan berapa banyak persentasinya? Mungkin tolong dicari jawabannya, dan ini sangat relatif dan sangat berbeda untuk setiap produk yang dipanen, baik produk pertanian, kehutanan maupun perikanan. Pada bagian berikutnya saya akan coba jelaskan mengenai metode-metode pemanenan atau harvesting method. Yang pertama ini ada pemanenan secara keseluruhan, yaitu mengambil seluruh bagian tubuh individu organisme sehingga individu tersebut tidak lagi hidup, begitu ya. Jadi diambil semuanya dan organisme ya jadi mati, begitu. Kemudian pemanenan jenis ini adalah yang paling umum dilakukan di berbagai aktivitas pertanian, termasuk juga di kehutanan. Jadi pada saat menebang pohon ya seluruh individu kan diambil, walaupun pada kenyataannya kemudian tidak diambil semua. Pada aktivitas budidaya tumbuhan semusim, pemanenan mencabut akar tanaman dari tanah sehingga tanaman kehilangan akses terhadap nutrisi dari tanah. Setelah itu tanaman diproses untuk diambil sebagian tubuhnya saja atau bisa juga seluruhnya. Jadi ini mungkin akan terasa sekali pada produk-produk pertanian dan bidang kehutanan, terutama panennya adalah kayu. Ini contoh atau beberapa contoh pemanenan secara keseluruhan. Misalnya untuk produk-produk tanaman hortikultur, ya ada mungkin sosin atau selada, diambil semua bagian tanamannya dan tanaman menjadi mati. Pada padi juga sama, pada prinsipnya ya dipotong semua bagian padinya, walaupun pada tahap berikutnya hanya diambil padi atau mungkin dengan gagangnya saja. Demikian juga pada bawang, ya, pada umbi bawang ya dicabut, walaupun kadang ya mungkin daun bawangnya ini dibuang di lapangan atau kadang juga diambil. Jadi ini individunya menjadi juga mati. Untuk pemanenan di bidang kehutanan juga sama. Jadi pada saat kita menebang pohon, ya individunya juga mati. Tetapi sebenarnya yang diambil kan hanya ya batangnya saja, bahkan mungkin ada yang sampai diameternya hanya diameter 10 atau ya kurang yang lebih dari 10 begitu yang diambilnya, ya dikembalikan lagi ke dalam hutan. Suatu saat tidak menutup kemungkinan bahwa panennya ini secara keseluruhan betul-betul dibawa begitu ya. Jadi daunnya dibawa untuk apa? Misalnya kalau eukaliptus seperti ini ya bisa saja barangkali itu diekstraksi menjadi minyak eukaliptus. Kayunya juga diambil, kulitnya juga diambil, bahkan ya bisa juga akarnya. Tapi saat ini tidak demikian. Jadi saat ini hanya baru diambil adalah sebagian. Sebenarnya dipanen seluruhnya, tapi memang yang dibawa adalah ya bagian batangnya saja yang sampai diameter yang kecil. Yang kedua adalah pemanenan sebagian. Jadi pada praktik budidaya tumbuhan menaun seperti buah-buahan atau mungkin pengembangan kelapa sawit, karet, dan lain-lain, yang dipanen bukanlah seluruh bagian tanamannya, melainkan hanya bagian tertentu yang dimanfaatkan. Jadi pada kelapa sawit hanya diambil buahnya, pada karet juga hanya diambil getahnya, ya. Pada buah-buahan dan kelapa sawit diambil buahnya, pada pohon karet dan pinus yang diambil hanya getah atau resinnya. Jadi umumnya tanaman perkebunan hanya dipanen sebagian. Jadi ini berlaku secara umum pada tanaman-tanaman perkebunan. Ini contoh pemanenan sebagian untuk daun dan bunga. Yang sebelah kiri ini adalah yang dipanen adalah daunnya, yaitu untuk tanaman teh hanya diambil pucuknya saja atau daunnya saja. Kemudian ada juga kayu putih untuk diekstraksi menjadi minyak kayu putih atau kayu put oil. Mungkin yang lain barangkali ada eukaliptus yang diambil diambil daunnya juga untuk diekstraksi, atau juga cengkeh kadang-kadang diambil juga daunnya untuk diekstraksi, tapi cengkeh umumnya adalah diambil bunganya untuk diekstraksi atau dijadikan produk
produk turunannya berupa minyak atsiri juga bisa. Kemudian yang lain adalah ya bunga-bungaan, misalnya ada bunga kenanga di sini. Kenanga diekstraksi untuk menjadi minyak atsiri atau pewangi ya. Jadi beberapa produk dari tanaman bisa kita ambil hanya daun dan bunganya saja. Contoh pemanenan sebagian yang lain, misalnya untuk pemanenan getah atau resin dan juga buah. Ya, untuk getah dan resin misalnya untuk getah ini ada karet, tanaman karet. Mungkin kalau dulu ada jelutung ya sebagai bahan baku pembuatan permen karet. Kemudian untuk resin ada pinus, mungkin ada agatis ya, podocarpus juga bisa, jenis-jenis yang dari subdivisi Gymnospermae umumnya memiliki saluran damar atau saluran resin, sehingga kita bisa ambil bagian resinnya. Kemudian yang lain untuk buah-buahan juga hanya diambil buahnya saja, misalnya duren, mangga, buah sawit, diambil buahnya saja, kemudian kopi dan lain-lain. Jadi ini adalah model-model atau contoh-contoh pemanenan sebagian. Jadi dari individu tanaman itu hanya diambil sebagiannya saja dan tidak menyebabkan individunya menjadi mati.